Bisa. Ya, saya juga akan menyapa ada Pak Agus Mulia. Ya. Ya, halo Pak. Ya, selamat siang semuanya. PV Selamat dan siang. Ya. Beliau adalah seorang entrepreneur, pemilik bisnis, dan juga ada Pak Wawan juga yang bergabung bersama kita siang hari ini. Dan seperti yang diinfokan sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, bila nanti akan ada pertanyaan, bisa menulis di WhatsApp. Nomornya kemarin sudah diberitahukan, atau bisa juga langsung ketik di live chat di YouTube channel kita. Oke, kita tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan segera menerima penjelasan lebih lanjut. Apa itu bakulan online atau jualan online? Oke, waktu dan tempat saya persilahkan pada Kak VV, monggo. Oke. Sebelumnya shalom buat jemaat GKI Klaten dan buat yang pada nonton. Halo buat teman-teman, saudara-saudara yang udah luangin waktu buat nonton dan diskusi bareng di acara Bakulan Online di hari Minggu ini ya. Sebelumnya Happy Sunday juga. Semoga dimanapun saudara berada tetap sehat dan ya dalam perlindungan Tuhan. Oke, seperti yang disampaikan Kak Yuki tadi, saya Felicia. Perkenankan saya perkenalan diri dulu lah ya. Karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, jadi saya itu Product Quality Senior Manager di Blibli, udah bergelut di bidang e-commerce ini sejak tahun 2014, ya sekitar 6 tahun yang lalu lah ya. Di mana waktu pertama kali saya join, itu e-commerce ini tuh belum marak. Jadi nanti mungkin di sesi ini aku akan sebut beberapa kata-kata yang mungkin jarang didengar kayak e-commerce, offline store itu kayak apa. Nanti aku akan jelasin. Nah, karena sekarang itu orang-orang bilangnya kan jualan online gitu lah ya. Nah, di sesi ini aku akan pakai istilah e-commerce. Tapi nanti bakal pakai jualan online juga, biar gampang. Zaman dulu itu waktu join, yang terkenal paling baru ada iklan baris online kayak tokobagus.com kalau dulu pernah tahu ya, atau zaman dulu banget itu Kaskus kalau pernah dengar, forum jual beli Kaskus, FJB gitu, orang kalau jualan masih di sana. Nah, di tahun 2014 waktu saya mulai karir kan saya kerja di blibli.com. Kalau orang nanya kerja di mana gitu, jawabannya di blibli.com, orang-orang pada nggak tahu. Apa sih itu apa ya? Kalau kita ngomong e-commerce juga masih belum pada tahu. Paling jawabannya adalah, oh kerja di toko online, iya, kayak gitu. Nah, sejak tahun 2014 itu sampai sekarang tahun 2020 lah ya, bidang kerja e-commerce ini itu berkembang sangat pesat. Jadi mungkin kalau saya boleh share dikit lah ya, perusahaan-perusahaan yang mungkin sekarang saudara-saudara pernah dengar gitu. Kayak misal Blibli.com, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Itu pemiliknya itu adalah para investor-investor besar yang skalanya itu internasional. Jadi perdagangan ini atau bisnis ini itu udah bukan lokal lagi, bukan lokal antar Indonesia doang, tapi bisnis ini itu udah bersaing di skala internasional untuk e-commerce-nya sendiri. Kayak misalnya contoh nih, Blibli.com dimiliki oleh Jarum Group, Tokopedia, Bukalapak itu diinvest dari beberapa investor besar kayak Alibaba yang dari Cina, kalau kalian pernah dengar yang Jack Ma itu. Nah, itu juga invest, dan ada juga SoftBank, kemudian Emtek. Kalau Shopee itu juga gede banget yang invest dari Tencent. Dari situ kita jadi penasaran dong, kok kenapa sih pasti ada alasan kenapa kok investor besar itu mau invest ke e-commerce yang ada di Indonesia ini gitu. Padahal kita di Indonesia tapi investornya kok dari luar dan gede-gede gitu. Nah, pasar online Indonesia ini tuh sebenarnya punya potensi yang besar buat berkembang. Jadi kenapa kok banyak orang yang mulai bikin website e-commerce di Indonesia supaya banyak orang-orang di Indonesia ini yang jelas jumlah penduduk Indonesia ini tuh super banyak banget,
kayak 269 juta gitu lah ya. Dan usia produktifnya itu mencapai 69% kalau dari total penduduknya. Sehingga orang-orang pasti berpikir bahwa e-commerce ini tuh dibutuhkan karena pasti banyak orang yang semakin tinggi demand, semakin banyak permintaan. Dan untuk memenuhi permintaan-permintaan ini, melihat lokasi Indonesia itu cukup luas, supaya bisa rata penyebarannya, maka bisnis online itu tuh sangat menjanjikan. Makanya hari ini saya diminta dari pihak gereja untuk bantu sharing tentang apa sih bakulan online itu gitu. Jadi nggak cuma dari sisi pembeli yang banyak, tapi dari sisi penjual pun itu juga pasti butuh sarana khusus untuk bisa berjualan online gitu. Jadi para penjual ini membuka lagi dan melihat adanya peluang yang besar. Kalau buat penjual kan, kalau bisa cuan banyak, kenapa enggak gitu ya kan? Oke. Iya. Nah, ini aku langsung lanjut aja, atau gimana Kak Yuki? Ya, langsung lanjut aja. Oke. Nah, aku bakal sambil share layar aku ya. Bentar. Ya. Nah, pertanyaan pertama yang dari tadi disebut-sebut ditanya-tanya, itu apa sih e-commerce gitu? Kok dari tadi sebutnya e-commerce, kok apa sih bedanya sama jualan online kayak gitu-gitu? Ini tuh pertanyaan jawabannya gampang-gampang susah. Kalau mau dijawab gampang bisa, kalau mau dijawab versi susahnya juga bisa. Jadi di sesi ini aku bakal jelasin yang gampangnya aja. Jadi yang penting semua dari kita itu belajar dan menambah wawasan kita. Syukur-syukur nih kalau setelah ikut sesi ini jadi terbuka dan ingin memulai mencoba bergelut di dunia per-onlinean inilah ya. Jadi e-commerce ini sebenarnya adalah proses jual beli online kalau secara gampangnya. Jadi sebenarnya sama nih kayak kita jual beli di toko-toko. Toko-toko yang ada tokonya beneran, yang nggak online. Nah, di sini aku akan sebut toko yang beneran ini sebagai istilahnya offline store atau toko offline. Sedangkan yang kita lakuin kalau misalnya belanja di Blibli atau Tokopedia itu adalah toko online store. Oke. Nah, ini aku mau jelasin dulu. Nah, seperti ini. Sebenarnya proses jual beli online itu sama kayak kita kalau kita tuh datang ke offline store. Misal nih kita mau beli, kita pergi ke toko mau beli gula gitu kan. Kita tanya nih, Mbak jual gula nggak? Mau 1 kilo dong, kayak gitu kan. Terus harganya berapa? Bisa lebih murah nggak? Kemudian ini aku bayar tunai ya. Kemudian mbaknya nanti mastikin gula dan lain-lain, dikasih ke kita. Setelah itu kita bawa pulang ke rumah bawa gula. Nggak lupa juga kita tadi bayar parkir dulu sebelum pulang kan. Sebenarnya proses jual beli online itu pada dasarnya sama. Yang pertama kita milih mau beli produk apa, terus abis gitu barangnya mau berapa, terus kita cek harganya berapa, bisa tawar juga, terus bayar, habis bayar barangnya akan di packing dan nyampe ke kita gitu. Cuman prosesnya ini bukan di offline store, tapi udah ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang berkembang di bidang ini untuk membantu proses jual beli online. Kalau dilihat di gambar, ini saya ambil gambarnya dari Techinesia. Ini di sini ada gambar laptop nih, ada orang pilih-pilih barang gitu. Sama kayak tadi kita mau beli gula gitu. Anggap aja kita buka, mungkin kalau sekarang buka Tokopedia atau buka Blibli, mau lihat-lihat, mau beli barang ini gitu. Oke, sekarang beli. Kemudian kita istilahnya kalau di online itu add to bag atau add to cart gitu.
belanja, masukin keranjang. Habis masukin keranjang, setelah itu pilih alamat, mau dikirim kemana, terus bayar. Nah, setelah bayar, nanti kita akan dikonfirmasi nih sama penjualnya gitu kan, pembeliannya. Dan dari sisi penjualnya, sisi penjual akan menerima orderan. Setelah menerima orderan, dia akan kirim ke kurir. Nah, kita tadi yang milih-milih barang-barang, tiba-tiba dapat paket dari kurir JNE gitu misalnya. Mbak, Mas, paket. Ya. Terus ya udah kita udah nyampe gitu, paketnya nyampe. Nggak perlu kemana-mana, cuman butuh dari rumah aja. Kalau dari sisi customer, cuman butuh dari rumah aja, nggak perlu kemana-mana. Mau sambil baring-baring, tidur-tiduran, belanja online gitu bisa juga. Tiba-tiba besok 2 hari 3 hari lagi barangnya datang. Kok dari sisi customer enak banget. Nah, kalau dari sisi penjual gimana sih gitu ya? Kalau di perdagangan online ini, yang jelas kalau dari sisi penjual sama kayak kita jualan offline. Barangnya kita harus sediain dulu, harganya ada, terus kita tahu mau kirim pakai kurir apa, udah selesai. Packing, kirim, dapat duit gitu. Cuan lagi. Dan keuntungannya kalau jualan online ini, kita jualannya tuh nggak cuman, misalnya kita lagi di Klaten gitu, jualannya nggak cuma di Klaten, tapi bisa sampai ke luar kota jualan kita. Bahkan nyampe ke misalnya Jawa Tengah, kita sampai Jawa Timur, sampai Jakarta, kayak gitu. Bahkan ada yang bisa jual sampai ke luar negeri juga gitu. Jadi kayak apa nggak bangga gitu, udah jualan kita nyampe kemana-mana, udah untung, terkenal lagi kayak gitu. Oh ya, ntar sebelum kita lanjut, kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh ya. Iya, boleh. Nanti kita bisa sambil menyelani dengan pertanyaan. Oke. Jadi nanti sebisa mungkin pertanyaannya akan saya jawab, tapi kalau misalnya belum tahu jawabannya, nanti saya tampung dulu. Terus kalau sesi ini udah berakhir, saya akan kasih tahu lagi jawabannya apa. Itu ya. Okay. Jadi untuk sesi pertanyaannya bisa langsung di WhatsApp atau di ini ya, di komen. Ya, belum ada yang masuk pertanyaannya. Tapi ada yang nanya ini, Fe. Ya, ada beberapa orang yang masih ragu-ragu untuk masuk ke dunia e-commerce ini. Oke, ya itu nanti akan aku jelasin nih gitu, pelan-pelan ya. Dulu, ya. Oke. Nah, sebenarnya tadi yang aku bilang e-commerce itu apa? Itu kan aku bilang versi gampang sama versi susah. Yang di layar ini adalah versi, bukan versi susah sih, ini kayak ya wawasan umum gitu. Jadi kalau kita ditanya, supaya kita tahu, apa sih istilah B2B, C2C, kayak gitu. Jadi di platform online ini, itu kita bisa berjualan dari sisi business to business, atau customer to customer, atau government to customer, seperti itu. Jadi business to business itu apa sih? Maksudnya adalah, si sistem online ini digunakan untuk dari perusahaan ke perusahaan, misalnya kayak gitu, atau dari perusahaan ke customer, atau malah kebalik, dari customer jualan untuk perusahaan. Nah, yang sekarang di saat ini kita akan bahas itu adalah yang di bagian C2C, yang di sini customer to customer. Jadi kita mau jualan online dari kita ke customer lainnya gitu. Mungkin karena kita juga bukan perusahaan besar yang gimana-gimana, kita lebih ingin jualan produk apa yang kita punya, kita jual ke customer lain, kalau bisa di seluruh Indonesia ini gitu. Kalau model bisnis sekarang kayak misalnya di Tokopedia, Shopee itu istilahnya customer to customer. Kalau di Blibli.com sendiri kita pakai beberapa metode, nggak cuma customer to customer, tapi ada juga kayak business to customer, karena si online shop ini sendiri, si e-commerce ini sendiri, itu juga ikutan jualan. Jadi ada produk yang kita keep, yang kita jual ke customer. Nggak cuma dari customer yang
Customer tuh makanya di sini pelanggan yang tiba-tiba jadi penjual yang tiba-tiba mau jualan, dijual ke pelanggan. Nggak cuman kayak gitu. Tapi si perusahaan ini sendiri juga ikutan jualan. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini contoh-contoh platform yang bisa kita pakai buat jualan online apa aja gitu. Ada Blibli, ada Tokopedia, ada Shopee. Yang paling terkenal sih sekarang Tokopedia sama Shopee. Ini yang paling banyak orang tuh lagi pakai sekarang. Ada Bukalapak juga, ada JD.id, Lazada, dan lain-lain sih. Ada Zalora, Bineka. Masih banyak yang lainnya selain ini. Nih kalau belum pernah buka, tuh kayak gini nih. Misalnya Bubi.com tuh tampilannya kayak gini nih. Ini boleh nih yang di rumah yang belum pernah buka, sambil buka handphone, cobain browsing www.blibli.com itu apa, kayak gimana sih? Ini Tokopedia tuh apa, jualannya kayak gimana? Yang ini Shopee. Jadi kalau kita lihat sebenarnya modelnya tuh kayak sama gitu. Ada banner, nampilin promo-promonya apa supaya customer tertarik, terus jualan, ya ada flash sale. Ini juga ada flash sale. Terus jualan barang-barangnya apa. Lanjut ya. Kenapa sih kok kita tuh harus repot-repot jualan online gitu. Di masa pandemik COVID-19 ini, yang kita juga nggak tahu ya kapan pandemik ini akan berakhir gitu. Dan di beberapa daerah sekarang kan sudah melakukan PSBB, jadi mungkin di Klaten nggak kena PSBB, tapi dari pandemik ini itu daya beli dan daya jual itu dua-duanya ikutan merosot di tahun 2020 ini. Jadi ini adalah survei dari DigiDay di Maret 2020 kemarin. Ini disurvei berdasarkan 130 brand retail yang berskala internasional di berbagai daerah. Itu orang-orangnya bilang bisnis di tahun 2020 ini, di Maret itu ya, itu bisnis menjadi tidak terprediksi, 83%. Kemudian 40% dari mereka itu melakukan pemberhentian tenaga kerja. Ya kalau kita lihat sekarang di berita-berita juga banyak perusahaan-perusahaan tuh lay off gitu. Bahkan yang sekarang di Indonesia pun juga banyak. Tapi di sini kita bisa lihat ada sebelum kita yang ketiga ini, kita keempat dulu, ada pengurangan penjualan offline sebesar 54%. Jadi buat toko-toko retail yang sekarang, yang ya toko offline ini, ada penurunan yang cukup signifikan gitu, 54%. Tapi di sini kita ngelihat peluang bahwa ada peningkatan penjualan online 38%. Lumayan gitu. Jadi kalau misal pun offline-nya berkurang, tapi ada juga orang-orang yang tetap melakukan pembelian online. Nah, dari tren ini, saya sebenarnya ingin mengajak saudara-saudara juga buat mulai gimana sih online itu kayak gimana sih gitu. Karena di zaman sekarang kan orang-orang pasti malas keluar kan ya. Jadi kalau butuh banget baru keluar. Kalau jualan bahan-bahan pokok ya pasti mau nggak mau orang tetap beli gitu. Tapi kalau yang lain-lain gimana nih? Kita mau dapetin untung yang maksimal, gimana sih caranya gitu? Supaya semakin banyak orang yang ikutan belanja di kita. Nah, yang kita harus lakukan itu kalau misalnya orang-orang aja nggak tahu kita jualan apa, gimana orang-orang itu mau beli gitu kan? Jadi makanya di sesi ini saya dorong bagi para pengusaha-pengusaha di sini, mau dari yang jualan makanan atau toko-toko kecil sampai toko-toko besar pun itu bisa menggunakan platform jual beli online ini. Karena sebenarnya ini nggak susah sih, nggak susah untuk memulai menggunakan. Tapi ya semuanya itu harus ada usaha gitu. Nah, kita masuk ke sini, ini sama kayak gambar yang tadi sebelumnya, prosesnya di e-commerce. Kita belanja di sini, kadang ada promo-promo, pembayaran gimana, kayak gitu-gitu. Ini keuntungan jualan online lah ya. Kenapa kok harus jualan online? Itu pertama, mudah dijalankan. Butuhnya cuman handphone, laptop, sama internet.
Ya kalau nggak ada laptop pakai handphone bisa, kalau ada laptop juga bisa. Yang paling penting adalah koneksi internet. Jadi kita cuma tinggal pencet, terus udah bisa pilih kita mau jualan pakai nama toko apa, lokasinya di mana, kayak gitu. Kemudian yang kedua, itu jangkauan pasarnya itu lebih luas. Jadi karena online ini banyak platform-platform e-commerce yang sekarang udah menyediakan jasa kurir. Jadi kita tuh nggak usah rempong-rempong lagi ngurusin nanti pengirimannya kayak gimana, itu enggak. Itu udah diurusin sama e-commerce-nya. Mereka udah bekerja sama beberapa, kita bilangnya logistik istilahnya. Jadi logistik itu, misalnya kalau yang sekarang terkenal ada JNE, JNT, Tiki, dan lain-lain. Bahkan ada Grab, Gojek, kayak gitu, yang GoSend itu. Dan jangkauan pasarnya tuh lebih luas karena bisa diakses semua orang. Jadi anggap aja dari Sabang sampai Merauke, semua orang yang punya internet itu bisa akses jualan ini gitu. Yang ketiga, modalnya nggak besar. Jadi kalau kita buka toko, itu modalnya pasti besar. Sewa toko aja itu udah berapa, apalagi misalnya harus beli atau gimana. Belum lagi pegawai, belum yang lain-lain. Jadi kalau dari sisi online, itu kita nggak usah sewa apa-apa, bisa juga kita di rumah aja gitu. Di rumah atau yang penting butuh paling kalau ada stok ya ditaruh di barang stok-stoknya itu ditaruh di mana gitu, di kamar atau di mana. Terus pegawai itu bisa dimulai dari diri sendiri dulu, dari admin kita dulu gitu. Paling kita jadi admin, ya nanti kalau udah berkembang kita nambah pegawai lagi. Dan ini tidak perlu tempat atau tidak perlu toko offline. Waktunya fleksibel. Nah, ini yang paling enak, waktunya fleksibel. Jadi kalau online itu kita bisa ngatur nih jam buka tokonya jam berapa. Mau diatur buka 24 jam juga boleh. Terus yang penting kita bisa memproses orderan itu sesuai waktu yang waktu orderannya masuk. Misalnya orderannya masuk di hari ini, ya mungkin kita bisa proses di hari ini atau besoknya. Kalau misalnya orderan masuk di tengah malam gitu, yang penting ordernya masuk dulu, tapi kita proses ordernya ini, atau kalau di istilah online ini namanya fulfill order di hari berikutnya, besoknya kita pergi ke JNE buat kasih barangnya untuk dipaketin. Dan produk yang dijual juga bisa bervariasi. Kenapa sih kok bervariasi? Misal nih ya, contoh kalau kita toko offline, kita jualannya sembako, kita nggak mungkin di toko sembako itu jualan handphone gitu. Nah, sedangkan kalau kita jualan online, bisa jadi nih orang jualannya, misalnya sekarang dia jualan garam gitu kan, tapi pas lagi ada hits handphone apa, lagi promo atau lagi launching, toko ini jualan handphone juga gitu. Nah, kalau dari sisi seller, kita kan nggak mau rugi ya, jadinya semua yang kita bisa jual, apapun peluangnya, gimana model bisnisnya, kita bakal ya lakuin aja gitu. Ya, OVV ada pertanyaan. Ya, boleh. Bagi beberapa orang ini cukup mudah ya memulai, tapi kan ada orang yang mungkin gaptek gitu ya, terutama orang yang sudah tua. Itu kira-kira ada semacam jasa nggak ya? Bisa oke. Nah, kalau untuk jadi mentornya gitu. Oh, ya, oke. Jadi kalau untuk masalah kayak mentoring gitu lah ya, anggapannya mentoring, itu sebenarnya dari toko-toko platform ini sendiri, itu ada beberapa yang memang menyediakan jasa itu. Jadi anggapannya kayak ada CS-nya, customer service online-nya, dan juga ada beberapa yang sales yang langsung datang ke tokonya untuk ngajakin kalian jualan. Ada juga yang modelnya seperti itu. Jadi macam-macam. Tapi kalau misalnya mau tahu butuh orang, aku mau tanya-tanya nih kayak gitu kan, itu banyak banget orang yang menyediakan mau bantuin jasa ini. Cuman ya emang ada yang bayar gitu. Dan banyak banget sih karena memang banyak orang yang mau jualan dan orang-orang yang tahu itu juga menjadi peluang bisnis gitu kan. Banyak yang pengen jualan tapi nggak ngerti caranya. Jadi mereka juga jadi kayak anggapannya kayak mentor gitu. Bisa cari jasanya, bisa kalau mau tahu bisa googling aja atau ya cari di internet, itu banyak sih orang-orang yang mau bantuin.
Atau kalau kurang percaya itu kita bisa langsung ke customer service platform yang akan kita pakai. Ya, jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak memulai ya, karena ini sebenarnya kan mudah dimulai asal punya internet dan HP serta komputer ya. Ya. Jadi hambatan untuk masuknya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu sulit. Lalu kalau mungkin gaptek itu ada yang bisa dimintai tolong gitu ya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi yang beberapa hari yang lalu itu kan sempat ada kabar ada beberapa data yang bocor gitu ya, sehingga itu menurunkan kepercayaan publik terhadap platform seperti ini gitu. Kira-kira aman nggak sih memakai sekarang ini? Yes, ini nanti akan aku jelasin ke sesi berikutnya ya. Lanjut dulu. Oke. Nah, ini kerugian kalau kita jualan online. Kerugiannya harus ada koneksi internet. Kalau nggak ada, nggak bisa jualan. Jadi, tapi karena sekarang internet itu udah, ya semuanya udah kebanyakan orang pakai lah ya internet ini dan bisa mengakses gitu. Yang kedua, ini yang harus kita punya. Kemauan dan ketekunan. Kalau mau memulai sesuatu yang baru, kita harus punya kayak niat dan juga tekun gitu. Karena kalau kita ngelihat hal yang baru, ya sama kayak kita mau jualan offline gitu, kalau mau buka pertama kali melangkah itu pasti agak ada ketakutan, ada gimana-gimana gitu. Nah, yang ketiga ini yang rawan penipuan sama kayak yang ditanyain oleh Pak Wawan ya. Jadi kalau di online itu memang banyak sekali orang-orang yang ya nipu-nipu gitu, banyak banget. Tapi pastikan kalau kalian jualan online itu kita kan biasanya punya email ya, email atau nomor handphone yang kita daftarkan gitu. Jangan pernah memberitahukan password atau OTP atau PIN. Jadi kalau kalian punya password itu bikin password yang susah, jangan yang gampang, jangan cuma password gitu. Tapi bikin yang huruf besar, huruf kecil, ada angkanya atau ada simbolnya kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kalian dapat OTP itu biasanya dikirimkan lewat SMS, 4 digit angka atau 6 digit angka, itu jangan dikasih tahu juga, atau PIN. Nah, itu kalau dalam konteks pengambil alian account, kita biasanya bilangnya account takeover gitu. Jadi selain itu banyak juga penipuan juga dari seller maupun customer. Gimana sih supaya kita nggak kena penipuan ini gitu? Itu yang kita harus lakuin adalah yang pertama kita harus tahu platform apa yang kita gunakan untuk jual beli. Misalnya nih yang udah terkenal, yang udah banyak orang pakai, itu pasti terpercaya biasanya. Kayak misalnya Tokopedia, di Blibli, di Shopee, kayak gitu-gitu, itu karena udah banyak banget yang pakai, itu karena mereka udah punya trust juga. Sedangkan kalau kita lihat, ada juga orang yang jualannya itu melalui WhatsApp atau melalui Instagram kayak gitu. Nah, yang ini adalah bisa jadi rawan penipuan. Karena apa? Karena untuk proses pembayaran sebenarnya yang banyak ditipu itu adalah kalau seller sama customer itu adalah di sisi pembayarannya. Bisa jadi kita dibilang, aku udah transfer ya, gitu. Udah dikirim bukti transfer, tapi ternyata di tempat kita itu nggak ada transferan. Kalau kita jual belinya itu prosesnya bukan dari platform e-commerce, tapi kayak dari Instagram, kayak iklan-iklan doang gitu. Itulah kenapa ada platform-platform e-commerce ini yang pembayarannya itu udah trusted. Jadi mereka menggunakan, di belakangnya itu mereka udah menggunakan terverifikasi dari third party, kita bilangnya payment gateway, yang international payment gateway, yang udah secured gitu. Nah, kalau yang ditanyain Pak Wawan tadi, gimana sih supaya account kita tuh nggak ke take over? Itu yang pertama, yang gampang dulu, itu jangan login di laptop atau di handphone orang gitu, jangan di tempat publik. Kalaupun login, jangan lupa logout. Karena dari situ, kalau misalnya kita lupa logout, bisa aja orang iseng buka, kemudian di change password atau apapun itu. Cuman semakin ke sini, semakin banyak juga
perusahaan-perusahaan itu yang udah menerapkan istilahnya sign in with two factors. Two factors itu maksudnya waktu kita masukin password itu kita akan diminta OTP gitu. Misalnya dikenal, oh ada device baru nih, device itu misalnya HP baru login. Nah itu kita bakal dikasih OTP ke nomor handphone kita supaya kita bisa login. Tapi untuk case yang kemarin sempat kejadian itu emang udah ya itu data breach banget karena yang share adalah dari orang internal. Jadi yang kayak gitu-gitu itu sebenarnya nggak bisa gimana ya, kalau yang kayak gitu itu sebenarnya dari tempat kita udah ada aturannya untuk nggak boleh kayak gitu. Hukumannya bisa dipidana dan juga kalau mungkin di Indonesia mungkin belum marak, tapi kalau di luar negeri sampai data itu keluar, itu yang terjadi adalah bisa jadi toko itu tuh dituntut gitu. Bahkan sampai di penutupan toko juga. Ya, ini ada pertanyaan yang dari live di Facebook, di YouTube ya. Supaya tidak kelamaan ini saya tanyakan, ini dari Pak Oong. Jadi dia tanya, kalau mau buka di Blibli itu syaratnya apa ya? Oke, next ya, ini habis setelah ini. Nah, kita lanjut dulu. Yang kerugiannya kita harus sabar menghadapi pelanggan dan juga siap untuk dibanding-bandingkan dengan online shop lainnya. Nah, ini yang tadi, serem nggak jualan online? Kalau orang nanya serem nggak, jawabannya nggak sama sekali. Buktinya apa? Sudah ribuan, bahkan jutaan seller yang berjualan online, baik di Blibli, di Tokped, atau di toko online lainnya. Ini jutaan, nggak cuma ribuan. Jadi, kalau dibilang serem, ya nggak mungkin karena yang jual udah banyak banget. Tapi, sebelum mulai, siapkanlah ilmu pengetahuannya. Jadi, kayak dimatengin dulu, dan juga pastikan berdoa dulu sebelum mulai yang baru ini ya. Nah, kalau yang ini, setelah ini aku mau jelasin syarat dasar jualan online. Ini yang tadi, niat usaha, produknya yang dijual apa, dan menentukan harga jual. Kalau syaratnya yang dari sistem jualan online, itu biasanya ini. 1, harus punya email, atau harus punya nomor handphone. Karena sekarang ada yang pakai email atau nomor handphone. Yang ketiga, ada KTP. Terus yang keempat, ada rekening bank. Yang kelima, baru kadang ada orang yang minta NPWP gitu. Kenapa kok harus punya rekening bank? Karena kita jual belinya kan online di platform, misalnya di platform Tokopedia gitu. Nah, duitnya kan ada di sana. Caranya supaya bisa masuk ke tempat kita, nanti kita akan tarik itu ke rekening bank kita. Terus cara jualan online tahap 1 nih ya. Itu ini saya mau jelasin secara garis besar, jadi nggak bilang ini bukannya di Blibli atau ini bukannya di Tokped atau di mana, tapi secara garis besar caranya tuh mirip semua, sama semua gitu. Daftarkan merchant Anda, itu biasanya kita tinggal buka, kalau mau di Blibli ya buka Blibli, ntar di bawah-bawah ada tulisannya mau jadi seller kayak gitu. Di Tokopedia pun sama, di Shopee pun juga sama kayak gitu. Terus kita bisa mendaftarkan merchant kita. Nah, daftar merchant ini butuhnya apa sih? Kalau daftar merchant ya nama tokonya di mana, alamatnya apa. Setelah di-approve, ini beda-beda setiap platform beda. Ada yang butuh approval, ada yang bisa langsung jualan. Kalau di Tokopedia itu langsung bisa jualan. Kalau di blibli.com nggak bisa karena kita ada approval dulu. Nah, setelah kita udah dapat account yang kita bisa pakai jualan, kita bisa langsung upload barang. Upload barang nih maksudnya foto-foto gitu ya. Upload foto, terus barang-barangnya apa, deskripsinya apa, diatur harganya berapa, dan ada juga yang harus atur stok barangnya yang mau kita jual itu ada berapa. Dan yang nggak kalah penting, itu kita ngatur pengiriman. Ini biasanya banyak pertanyaan nih, ngatur pengiriman tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau dari platform-platform e-commerce sekarang, itu pengiriman, karena tadi yang aku ceritain, itu udah dikembangkan dari platform itu sendiri, jadi kita tinggal memastikan barang yang kita jual ini tuh bisa tercover sejauh apa gitu. Apakah bisa di cover standar? Kalau pengirimannya tuh kayak standar tuh kayak JNE oke apa JNE apa, atau cuman bisa di cover untuk pengiriman instan. Misalnya kita jualannya makanan frozen gitu. Nah itu nggak bisa dikirim, misalnya nggak bisa dikirim ke luar-luar daerah. Jadi kita di sini pilih untuk pengiriman yang misalnya hanya bisa GoSend aja atau hanya bisa Express aja kayak gitu.
itu udah tersedia. Jadi kita tinggal pencet-pencet doang, kita nggak perlu masukin sendiri, kita udah tinggal pilih doang gitu. Yang ketiga, itu tunggu hingga ada orderan masuk. Jadi setelah kita upload, otomatis produk kita akan terjual di platform tersebut, dan nanti ya tunggu aja ada orderan masuk. Nah, ini aku mau jelasin beberapa tipe merchant, tipe e-commerce lah ya, gimana mereka dapat duit. Terkadang kalau yang di Tokopedia itu nggak perlu ada fee, nggak ada komisi sama sekali, kecuali kalau kita memang membayar untuk menjadi power merchant gitu. Tapi kalau di Blibli, itu setiap penjualannya kena komisi. Jadi misalnya kalau aku jualan handphone, nanti ada komisi yang dipotong untuk Blibli berapa persen kayak gitu. Nah, ini beda-beda tipe penjualannya. Itu biasanya udah langsung bisa dicek ketika kita daftar, itu di situ biasanya udah ada penjelasannya lebih lanjut. Nah, nanti kalau misalnya ordernya udah masuk beneran, itu artinya customer itu udah beneran bayar. Di sini beneran bayar tuh berarti nggak ada penipuan di situ. Ordernya masuk ke kita sebagai seller, kemudian yang seller lakuin tuh apa sih gitu. Nah, yang seller lakuin itu istilahnya adalah fulfill, kemudian kita packaging gitu lah ya, kita bikin paket buat orderan itu, kemudian kita antar ke kurir. Kurirnya sesuai yang dipilih oleh customer atau yang dipilihkan oleh sistem. Kalau misalnya harus ke kurir ya berarti kita yang istilahnya dropship, kita dropshipin ke kurirnya, tapi kalau misalnya di pick up oleh driver Gojek atau apa gitu, nanti biasanya udah ada barcode atau apa gitu yang tinggal di-scan. Jadi semudah itu, nggak ada ribet-ribetnya. Kemudian yang kita lakukan, itu paling yang ada yang manual, ada yang otomatis, itu adalah input nomor resi. Nomor resi ini kalau di istilah kita bilangnya RW bill. Itu nomor resinya kita input ke customer supaya customernya tahu, oh barang ini udah dikirim dan udah nyampe mana gitu, bisa di-track. Yang tahap 3, kalau barangnya udah dikirim dan udah deliver, udah diterima oleh customer, kita bisa dapetin uang kita. Jadi misalnya tadi kita jualan 100.000 gitu kan. Nah, sampai barang ini dikirim itu kita belum dapat uang. Nanti kalau memang udah terkirim itu kita dapat uang nih. Kita dapat uang, bisa jadi ada beberapa model di sini untuk yang dapat uang ini, itu kalau di Blibli akan dibayarkan setiap mingguan. Kalau yang di Tokopedia itu akan masuk ke saldo Tokopedia yang kita bisa withdraw sendiri, ya kita bisa tarik sendiri ke rekening kita. Jadi suka-suka kita mau tarik kapan, tergantung juga platform apa yang kita pakai gitu. Jadi ini yang kedua nih, toko online akan mentransfer uang Anda, bisa langsung ke rekening atau menjadi saldo yang nanti kita bisa tarik sendiri. Nah yang terakhir, tarik uang ke rekening bank Anda. Dari sini itu kita udah bisa dapetin uang pertama kita dari jualan online gitu lah ya. Nah, nih dari sini kita udah selamat, Anda sudah bisa berjualan online. Tinggal butuh kemauan, ntar coba-coba buka dari istilahnya seller sih biasanya. Kalau di website-website itu biasanya seller. Bisa di googling aja misalnya seller Tokopedia atau seller blibli.com gitu. Nanti pasti udah ada link yang menunjukkan gimana sih caranya jualan di situ. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu? Ya, ada pertanyaan dari yang ini dari di YouTube gitu ya. Pertanyaannya kenapa ada yang dapat ada yang minta komisi tapi ada yang tidak tidak minta komisi, itu mereka dapat platform itu dapat duitnya dari mana? Oke. Kalau komisi kan dapat bisa masuk akal gitu ya, tapi ada yang cuma bisa kasih gratis nggak dapat komisi, itu kira-kira dari mana? Nah, di platform e-commerce ini tuh dapat duit dari orang-orang pasang iklan, itu mereka dapat uang juga. Jadi kebanyakan kalau misalnya Tokopedia, kalau kita mau jualan, yang kita jualan untuk mencoba pertama kali jualan, itu gratis, benar-benar gratis, nggak ada apa-apa gitu. Cuman
impact di kitanya sebagai seller adalah produk kita itu nggak muncul di paling atas, tapi bisa jadi ya di bawah-bawah karena kan gratis kan. Yang di atas-atas ini adalah untuk merchant-merchant yang berbayar. Nah dari sini nih e-commerce-nya dapat duit juga gitu, karena mereka ada istilahnya mungkin powered merchant atau official store gitu, ada banyak berbagai macam tipe merchant yang anggapannya kalau kita sekarang mau jadi yang platinum atau mau jadi yang gold atau mau jadi yang silver kayak gitu. Mereka dapat duit juga dari situ dan juga iklan-iklan lainnya. Ya, pertanyaan dari Pak Lukas, apakah e-commerce ini bisa untuk jualan jasa? Karena yang kebanyakan kan barang-barang gitu ya, ada yang dikirim lewat lewat kurir tadi ya. Tapi kalau jasa bisa dijual nggak di platform seperti itu? Bisa juga, jasa bisa dijual juga, tapi biasanya di sini ada peraturan khusus untuk jasa gitu. Jadi supaya nggak semua jasa bisa dijual, jadi ada peraturan-peraturan khusus yang mungkin kalau jasanya itu kurang tepat atau negatif itu bakal di take down gitu. Jadi otomatis tokonya ditutup atau di ban. Jadi sebenarnya sama aja, tetap bisa. Untuk proses jasa itu berarti kan kurir tadi nggak ada tuh. Itu jadinya kita anggapannya orang kirim orang gitu. Jadi kirim jasanya ini. Jadi bukan kirim ke JNE, tapi dikirimnya ya kita appointment mau kapan dikirim orangnya ini untuk membantu kayak gitu. Bisa. Oke. Lalu ada pertanyaan dari Pak Budi Purnomo, mengapa ada yang minta komisi sampai 20%, katanya ketinggian. Lalu 20% dari 20% itu. Nah, itu sebenarnya tergantung dari kalau di Blibli ya, kalau di Blibli itu kalau komisi itu kita biasanya emang udah ada set komisinya berapa, dan juga kadang kita bisa nego gitu. Nah, itu tergantung negonya gimana. Karena kadang yang komisinya gede banget itu biasanya tuh yang saya tahu itu fashion. Kayak misalnya jualan baju itu komisinya besar. Karena ya barangnya kan perputarannya tuh kayak nggak sering gitu loh. Dan memang keuntungan yang didapatkan sendiri biasanya untuk fashion ini tuh emang tinggi kayak gitu sih. Mau tanya, Ve? Iya, boleh. Kalau saya pernah ikut yang berbayar di e-commerce Alibaba. Waktu itu cukup mahal karena 5 tahun yang lalu saja sekitar 1.600 atau 1.800 US. Nah, kalau di Indonesia ini kurang lebih berapa sih yang berbayar kalau seperti Tokopedia atau Blibli gitu? Ini tergantung, ini beda-beda sih. Jadi sama kayak yang tadi aku bilang, untuk berbayar itu sebenarnya kita di belakangnya itu ada tingkatannya, ada tingkatannya. Kayak misalnya kalau kita kayak mau bronze atau mau silver atau mau gold atau mau platinum gitu, beda-beda. Dari ratusan ribu sampai puluhan juta juga ada. Kenapa kok bisa range-nya gede banget gitu? Dari yang puluhan ribu, ratusan ribu sampai yang puluhan juta. Bedanya apa? Nah, kalau yang ratusan ribu ini biasanya kita jadinya kalau di search itu jadi kadang di atas, tapi mungkin nggak paling atas. Nah, kalau yang puluhan juta ini tuh kita bisa dapat satu halaman khusus, biasanya tuh ini official store, misalnya Nike atau Adidas gitu mau jualan di toko, terus mereka mau ya pasang banner sendiri, punya halaman sendiri, barangnya paling ditaruh di paling atas, itulah yang kenapa harganya bisa sampai mahal banget kayak gitu. Ya, saya beberapa hari yang lalu sempat iseng-iseng beli toko offline ya. Lalu kemarin ada barang datang dan saya tanya, ini pesanan dari mana? Gitu. Ternyata memang sekarang customer itu sudah mulai belanja, bahkan ini elektronik yang besar-besar, itu di toko-toko online. Yang misalnya di Tokopedia atau Blibli, karena mereka melihat ketika merek yang sudah terkenal, itu kan nggak mungkin abal-abal lah ya. Jadi ketika mereka itu membeli, ternyata juga ketika saya tanya ke toko itu harganya pun dengan toko offline bahkan kadang-kadang lebih murah. Memang apakah memang strateginya begitu kalau memang masuk di toko online? Bisa dibilang iya. Jadi kalau di toko online itu kan saingannya banyak nih. Jadi kita mau nggak mau bersaing antar toko. Ya toko misalnya harga pokoknya yang nggak bayar 1 juta, terus toko lain jualnya tuh waktu kita jual 1,5 juta gitu.
Tapi ada toko lain yang jualnya itu cuma 1.050.000. Nah, dari sini persaingan karena orang-orang banding-bandingin harga pasti. Dan itu semudah cuma pencet sort by termurah gitu doang. Dan kita langsung bisa tahu, oh ini yang paling murah. Terus kita lihat reputasi merchant-nya, oh bagus. Nah, kita pasti beli. Belum lagi dari platform e-commerce itu sendiri, itu sering ada promo. Nah, di masa-masa kayak gini nih, biasanya ada promo-promo nih, kayak misalnya cashback atau apa. Nah, ini uang yang dikeluarkan itu bukan dari penjualnya, tapi yang dikeluarkan adalah uang dari perusahaannya ini sendiri. Jadi misalnya Blibli lagi ada promo, kemarin kayak promo Ramadan, itu emang kita lagi bakar duit untuk menaikkan jumlah customer yang masuk ke blibli.com, kayak gitu. Jadi promonya bisa double-double. Udah promo dari penjualnya sendiri, dan juga bisa jadi ada promo dari platform itu juga, gitu. Berarti memang sebenarnya banyak keuntungan ya ketika kita e-commerce yang tadi saya ikutin dari awal, itu kan memang bisnis ini kan sebuah kepercayaan. Jadi kalau aman untuk kedua belah pihak, karena saya misalnya sebagai pembeli pun, itu kan ketika membayar, tetapi ketika barang nggak sesuai, itu masih bisa komplain kan? Bisa. Nah, untuk yang masalah komplain, ini ada beberapa toko yang misalnya tadi kayak Tokopedia itu tidak menyediakan jasa untuk retur. Jadi kita bisa retur, tapi itu kita harus menghubungi langsung ke merchant-nya. Sedangkan kalau misalnya di blibli.com itu kita ada jasa untuk retur. Jadi kalau kita mau retur itu tinggal kasih barangnya ke Pos Indonesia, itu gratis. Nanti akan dikirim balik ke blibli.com-nya dan kita akan diganti. Jadi beda platform itu mereka punya keuntungan masing-masing gitu. Ada kelebihan masing-masing. Misalnya kalau di Blibli tadi bayar komisi, tapi untuk dari sisi pembelinya, dari beli sampai retur barang sampai semuanya itu nanti diurusin sama blibli.com. Beda kalau misalnya sama Tokopedia yang kali ini gratis. Kalau misalnya ada barang yang rusak atau gimana, dari sisi customer harus menghubungi merchant-nya, bukan dari platform e-commerce-nya kayak gitu. Jadi ada plus minus di setiap, ada unique selling point yang dijual untuk setiap platform e-commerce di Indonesia ini. Ini kalau kalau kita mau sebagai penjual masuk ke e-commerce, tadi kan Pak Wan juga tanya, kalau kita mau dibantu oleh ya seperti Blibli gitu, apakah ada kota terdekat, misalnya di Jogja atau di Semarang, atau harus ke Jakarta nih? Itu ada kota-kota terdekat kok, biasanya selalu ada. Bahkan kalau buat yang di Blibli itu kita kan ada gudang juga gitu, gudang blibli.com. Nah itu biasanya di perwakilan-perwakilan itu ada orang-orang yang ada sales-sales yang datengin gitu. Jadi kalau di Solo, di Jogja itu ada juga orang-orang ya sales-salesnya ini yang nawarin mau nggak sih buka toko di Blibli kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Dari Pak Robert, dia bertanya begini, kalau dropshipper itu bagaimana proses pembayaran dari usernya itu? Apakah langsung dari pembelinya atau masih juga sama prosesnya sebagai posisinya dropshipper? Kalau dropshipper ini tergantung ya, yang dimaksud dropshipper ini maksudnya jualannya gimana? Menjualkan ya. Kalau misalnya dia jualan di platform apa gitu. Kalau platformnya tetap sama nih kayak yang Tokopedia, blibli.com tadi, itu prosesnya akan sama. Jadi kalau barangnya terjual, baru kita dapat uangnya gitu. Kalau barangnya udah kita kirim lah ya anggapannya. Jadi kan kalau bisa jadi barangnya terjual tapi kita nggak fulfill. Tapi kalau kita udah fulfill, nah itu kita baru dapat duitnya. Itu sama aja. Mau yang dropshipper juga kayak gitu. Jadi barangnya kan kita ambil dari tempat lain. Terus kita jual juga. Nah nanti waktu barangnya ini udah kekirim, duitnya baru kita dapat kayak gitu. Untuk proses secara flow-nya sama. Iya. Ada lagi pertanyaan. Untuk pemula di awal kan statusnya masih nol lah. Bagaimana kita bisa menarik pembeli karena belum ada review ya dari pembeli kan. Iya. Itu lalu yang kedua dari Pak Robert, itu pertanyaan dari Ibu Ita. Lalu ada pertanyaan dari Pak Robert, untuk menaikkan trafficnya itu tipsnya bagaimana supaya orang
Kalau enggak ada orang mau datang ke lapak dia, ya nanti kan enggak ada yang beli. Jadi gimana Ya. caranya? Nah, ini beda-beda ya kalau misalnya kalau reputasi itu susah karena reputasi ini berdasarkan customer, bukan berdasarkan sellernya. Jadi kenapa kok si e-commerce ini bikin reputasi itu supaya orang yang beli itu percaya sama penjualnya. Sedangkan banyak banget sekarang ini itu banyak banget penjual yang pura-pura jadi pembeli supaya naikin reputasi. Nah, itu istilah kita adalah fraud. Itu banyak sih. Dan biasanya orang-orang yang melakukan kayak gini, itu akunnya akan di-ban. Bahkan tokonya yang ketahuan melakukan kayak gini, itu juga bisa di-ban. Jadi kita sebisa mungkin kita melakukan semuanya itu secara jujur. Karena proses untuk mendapatkan reputasi, ini adalah suatu trust lah ya. Suatu trust dari customer ke penjualnya. Nah, gimana sih kalau kita tuh reputasi ini dihitung gitu. Ini aku secara general aja, nggak sebut di toko apa. Biasanya adalah satu, stok produknya jangan sampai kosong. Atau stok yang at least yang kita jual, itu kita nggak melakukan pembatalan atas order yang udah masuk. Itu akan ya bakal mempengaruhi reputasinya. Terus kecepatan kita merespon itu juga mempengaruhi. Terus kalau misalnya kita kasih servisnya oke ke pembeli, misalnya kita fast respon kalau ditanya, atau kirimnya cepat, di chatting juga bales-bales, itu biasanya jadi pembeli nanti akan memberikan review. Dan reviewnya itu biasanya reviewnya positif dong kalau kita kasihnya positif. Nah, itu biasanya akan dibaca sama pembeli-pembeli lainnya. Jadi, kalau dari saran dari saya, ya sebisa mungkin responsif dan tetap jujur gitu. Dari situ, itu akan meningkatkan reputasi kita. Tapi kalau misalnya nih, kalau sama kayak aku sebut tadi, karena kita nggak ada reputasi, barang kita nggak kelihatan, dan kita pinginnya tuh kelihatan dan bisa cepat, itu kita bisa bayar yang untuk menjadi power merchant atau yang lainnya itu. Ya, oke, lanjut. Oke, silakan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Lanjut materinya. Oke. Nah, ini alternatif. Tadi kan aku sebutnya itu yang toko-toko yang udah punya platform e-commerce gitu lah ya. Ini ada alternatif lain buat yang sama sekali nggak tahu apa-apa dan kepingin cobain dalam mungkin skalanya tuh teman-teman dulu gitu. Kita bisa jualan juga itu lewat sosial media. Tapi ini risky. Jadi lebih banyak resikonya. Karena di sini proses pembayaran yang tadi aku bilang itu kita lakukan secara manual. Misalnya kita jualan di Instagram, kita posting-posting feed, kita posting-posting story atau di Facebook. Dan di sini biasanya adalah orang-orang yang udah percaya sama kita yang beli gitu. Dan kita sebagai pembeli itu juga harus pintar-pintar milih apakah toko ini tuh trusted apa enggak, bisa aku percaya apa enggak untuk beli di sini. Tapi ini masih bisa, kita bisa jualan di sosial media. Misalnya kita di masa-masa ini pingin jualan makanan nih gitu kan, oke kita posting di sosial media kita, misalnya di Instagram, nanti biar orang lain, teman-teman kita ikutan beli. Nah, dari sini nih tingkat trust-nya udah tinggi, makanya kenalannya juga udah akrab, makanya bisa terjual. Tapi bisa dimulai juga. Atau beberapa toko yang udah trusted, misalnya kalau di Jakarta itu kayak restoran-restoran gede, karena pandemik ini misalnya ada Sate Senayan dan lain-lain, itu mulai berjualan lewat WhatsApp atau Line. Jadi mereka kayak direct kontak gitu. Dan di WhatsApp pun kita juga bisa upload story supaya barang jualan kita tuh bisa dijual di situ. Cuman untuk proses jual belinya itu kita manual, ketik-ketik manual, balas-balas manual, transfernya juga manual kayak gitu. Nah, ini di sini resikonya besar karena pembayarannya diproses manual oleh penjual dan pembeli, tidak ada platform jual belinya. Terus kalau makanan itu kita bisa jualan lewat Grab atau GoFood. Jadi sekarang udah ada di mana-mana lah ya GrabFood dan GoFood ini. Jadi kalau mau mencoba jual juga bisa ke sini. Ya, selamat Anda telah layak untuk bakulan online. Ini akhir dari
semua materi saya. Kalau ada pertanyaan boleh. Ada pertanyaan dari Yosi, dari Kak Yosi di Klaten. Dia tanya, kalau untuk UMKM dan pengusaha-pengusaha kecil itu apakah ada bantuan teknis dari dari platform seperti ini? Contohnya ini aja lah langsung, karena tahu Blibli gitu ya. Kira-kira ada nggak untuk UMKM itu yang langsung diberi bantuan teknis supaya nggak sekedar cari-cari begitu dia pengen lalu dilatih langsung jualan gitu? Untuk kalau di blibli.com itu ada. Jadi kita bahkan buka satu kategori khusus namanya Galeri Indonesia, itu khusus untuk UMKM yang ada di Indonesia. Nah, ini kalau misalnya mau, itu tinggal sama kayak tadi aku bilang, tinggal cari yang mau berjualan, nanti di situ bisa dibantu langsung sama CS-nya. Nah, CS-nya ini nanti kalau misalnya emang kesulitan, nanti akan di-assign satu orang PIC untuk bantuin buka tokonya gimana gitu. Oke, Yuki ada pertanyaan? Bukan pertanyaan sih, mungkin tadi mau nambahin soal yang kalau lagi pertama jualan, terus mungkin cari pembeli, mungkin apa bisa membantu dari cara upload foto produknya itu kan mungkin juga bisa membantu ya, begitu ya, Fe? Cuman mau nambahin sih, bukan bertanya sih. Karena waktu ini dari sisi pembeli, kalau kita misalnya cari masker deh, semua orang kan jualan masker nih, jualan masker semua. Pertama yang dilihat memang adalah review, dan kedua adalah foto produk. Kalau aku sih lihatnya sih begitu. Jadi kalau dia memang benar-benar niatnya itu juga bisa ditunjukkan dari cara dia foto produknya dikemas dengan bagus lah paling enggak. Jadi kan bisa menarik, kita kan lihat dulu, baru tertarik, terus baru masuk, baru apa segala macam, dan deal. Gitu sih, cuman mau nambahin itu aja. Yang menyambung pertanyaan yang tadi. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Aris Ditya Chandra. Bagaimana prosedurnya kalau mau jual mebel, misal meja, almari, dan sebagainya, tapi baru secara desain? Nanti kalau ada yang mau membeli baru dibuatkan mebelnya, apakah bisa? Jadi seperti pre-order gitu ya? Iya. Sebenarnya proses untuk kayak pre-order itu ada. Jualannya, mungkin aku bisa cerita yang di Blibli dulu kali ya, yang aku udah pernah tahu. Jadi kalau sistem pre-order itu bisa juga dijual, dan kita bisa masukin kira-kira berapa lama sih gitu untuk masa penjualannya. Jadi kita jualannya ya anggapannya jualan desain gitu di situ. Tapi nanti barangnya yang kita kirim adalah barang yang sesuai apa yang kita jual. Nah, untuk yang agak sulitnya adalah pengirimannya. Karena kalau mebel biasanya kan gede gitu. Nggak semua jasa pengiriman itu bisa untuk mengirimkan ini. Dan untuk biaya pengirimannya itu karena kita pakainya udah standarnya, anggapnya standarnya JNE gitu, itu harga pengirimannya biasanya agak relatif mahal. Kecuali kalau memang dari si penjual sendiri yang akan, jadi nggak pakai pembayarannya ini, pengirimannya ini nggak pakai pengiriman yang standar gitu, tapi dikirimkan oleh penjual sendiri, itu juga bisa. Jadi biaya kirimnya itu anggapannya ya dihitung sama si penjual, bukan dihitung sama kalkulasi JNE kayak gitu. Itu bisa juga. Oh iya, karena seperti itu kan belum ketahuan berapa beratnya gitu, jadi nggak bisa diketahui harga pastinya gitu ya. Iya, tapi lebih baik ketika kita upload produk itu udah ada berat dan bentuk aslinya gitu. Jadi kayak misalnya kita mau bikin meja gitu lah ya, meja ukurannya berapa kali berapa dengan berat misalnya berapa kilo gitu. Nah, produk yang kita upload itu adalah produk yang sesuai barang jadi yang akan kita kirim. Tapi di situ kita bilang ini desainnya gitu, yang dibeli sekarang karena anggapannya kayak pre-order gitu. Ya, kalau seperti di beberapa platform itu ada juga yang jualan sepeda motor gitu ya. Kalau itu kan udah ketahuan. Tapi mungkin masalahnya di kurir. Kurirnya kan tidak semua kurir mau menerima seperti itu. Nah, ya, kalau di luar jangkauan bagaimana? Nah, biasanya tuh kita ada
logik di belakang untuk memilih apakah ini masih masuk jangkauan atau enggak. Tapi kalau misalnya emang di luar jangkauan, itu dari sisi pembeli sendiri itu udah nggak bisa bayar, itu udah nggak bisa. Udah keluar error message, ini tidak tercakup, area tidak tercakup kayak gitu. Tambah satu, kalau tadi ya dari sisi kita sebagai penjual, itu kalau customer membayar, saya ke beli-beli, itu ketika barang sudah diterima oleh pembeli, itu langsung dibayar atau tetap ada tenggang waktu? Nah, kalau yang dibeli-beli ini ada tenggang waktu. Jadi bukan barang sampai ya, tapi ya barang dikirim. Jadi kita anggapnya kayak barang dikirim dan udah dalam pengiriman, itu kita diperhitungkan di situ. Tapi akan dibayarkan seminggu sekali kalau yang dibeli. Tapi kalau misal ada case khusus gitu, case khusus ini misalnya sellernya minta jangan seminggu sekali dong kayak gitu. Kalau itu bisa di-entertain dari sisi platformnya. Jadi bisa case by case juga. Ya, tidak ada pertanyaan lagi dari saya, Yuki? Nggak ada sih, sementara cukup. Saya nggak ada. Ya, ini sudah 1 jam. Mungkin. Iya. Sudah ya? Oh, sudah. Ya, ini baru permulaan ya. Nanti kalau misalnya ini mendapat respon positif, kita akan lanjutkan dengan proyek-proyek berikutnya. Jadi ini usaha sesi berikutnya. Ya, sesi berikutnya dengan mungkin VV juga kalau nanti masih bersedia berbagi ilmu, dan juga kita masih punya banyak juga orang-orang Klaten yang ngetop juga. Kita ajak untuk ngobrol. Jadi kami nanti meminta respon dari teman-teman, kira-kira ini bermanfaat atau tidak. Kalau ini baik dan bisa dilanjutkan, ya nanti kita akan bikin obrolan-obrolan berikutnya, dan semoga ini menjawab pergumulan dan kebutuhan jemaat di masa pandemi corona ini, karena ya banyak usaha yang mulai oleng dan juga banyak orang yang mulai mengeluh begitu ya. Oke, begitu dari saya. VV ada kata-kata pesan-pesan tertentu? Dari aku, mulai mencoba untuk jualan online. Berani mencoba, kuatkan tekad dan usaha. Semangat. Ya, Gusmul? Ya, kita mulai bisnis tetap harus dimulai dengan risiko yang paling kecil, tidak usah terlalu muluk-muluk, tetapi segera direalisasi. Jadi jangan menunggu harapan besar, nanti terlalu lama cuma tinggal angan-angan. Terima kasih. Ya, oke, silakan Yuki. Ya, oke. Terima kasih. Ini untuk mungkin webinar kita yang pertama soal bakulan online ya. Ini sudah yang dikatakan Pak Wawan. Kalau nanti misalnya ada responnya bagus, kita akan melanjutkan ke topik, mungkin bisa mengangkat topik yang lain, dan juga mungkin nanti bisa mengajak narasumber juga yang lain, atau mungkin PV lagi. Dan dari kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama kami di sini. Dan sekian dari kami, selamat siang dan mungkin selamat makan, dan jangan lupa ini mungkin kalau kita mau siap untuk jualan online, siap untuk melangkah lebih lanjut lagi. Jangan takut untuk melangkah. Demikian dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Thank you. Selamat siang.